Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya luar biasa di belakang. Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus Masjid Al-Amanah beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamulah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Itu doa yang selalu dilantunkan oleh Rasulullah ketika menyambut malam, Bapak Ibu. Doa itu nanti bisa kita kutip, kita ambil dari hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 3381. Baik Bapak Ibu, pertama sekali yang mau sampaikan dulu salam maaf dari Ustadz Suprizen. Sejatinya kan beliau kini yang akan mengisi kajian. Tadi beliau nelpon, ambo sebenarnya di Jati, jadwal ambo Pak Ibu. Beliau minta tolong sekaligus Ustadz beliau kini sedang di Jogja dalam rangka Mukernas Muhammadiyah ya, Majelis Tabligh Muhammadiyah. Beliau ketua ambo di Korop Mubalik Muhammadiyah wilayah Pak Ibu. Ambo sekretarisnya. Ambo kemaru zaman baru sekali kok ke Al-Amanah Pak. Nah, alhamdulillah ya, ambo ke Al-Amanah untuk menjalin silaturahim. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari upaya silaturahmi kita. Amin ya rabbal alamin. Lain mau Bapak Ibu maafkan beliau. Lah sampai salam cie berarti lah tabayu tang ambo cie itu mah. Tapi Bapak Ibu, beliau biasanya tafsir, ambo fikih ibadah Bapak Ibu. Mau spesialis ambo fikih ibadah. Beliau tafsir, tapi untuk memenuhi biarlah ambo coba pula tafsir kini. Dan supaya tidak terganggu kajian beliau, beliau kan biasanya tafsir tahlili tuh, spesialis beliau tuh. Nah, kita akan coba ambil yang mudah-mudahan belum dibahas oleh beliau. Surat yang ke-50 Qaf ayat yang ke-4 kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Qad 'alimna ma tankusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Kami tahu apa yang kalian masukkan ke dalam perut bumi. Ma tankusul ardu minhum. Apa yang disorongan ke dalam perut bumi. Wa 'indana kitabun hafiz. Dan kami punya catatan tentang dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Catatan kami itu namanya kitabun hafiz. Buku catatan yang terpelihara, terjaga, yang tak pernah rusak. Di situ lengkap isinya Bapak Ibu tentang perjalanan hidup seorang mulai dari lahir sampai wafatnya. Jadi kiranya Bapak Ibu masing-masing kita tuh punya buku catatan surang-surang. Nah, kita akan rujuk tafsir Imam As-Sa'di ketika beliau menafsirkan firman Allah surah yang ke-50 ayat yang ke-4 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu istilah di dalam ajaran agama kita yang disebut dengan
al-muntazor. Apa namanya, Bu? Al-muntazor. Apa al-muntazor itu? Dia berbentuk zorof. Zorof zaman sekaligus juga zorof makan. Bentuk keterangan tempat dan juga waktu. Al-muntazor dari kata intazara yantaziru. Intazara itu artinya menunggu. Berarti waktu menunggu atau tempat menunggu. Jadi di situ al-muntazor juga bermakna waiting room, ruang tunggu. Nah, di ma al-muntazor itu kita lebih familiar menyebutnya alam barzakh atau alam kubur. Sesaat setelah kita dikuburkan oleh saudara-saudara kita, mulai dari awak dikuburkan tuh sampai besok ketika hari kiamat terjadi, kita kemudian dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar, rentang waktu itu disebut dengan al-muntazor. Jadi kini orang-orang yang sedang di alam kubur, alam barzakh, mereka berarti berada di alam al-muntazor ini, alam tunggu, masa tunggu. Ruangannya di alam barzakh. Nah, apa yang terjadi di alam barzakh itu? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya, kan kalau awaklah masuk ke dalam kubur, nanti kita akan diserah terimakan Bapak Ibu oleh malaikat dunia yang mengiringi kita, Raqib dan Atid. Kan masing-masing kita punya malaikat nih, malaikat Raqib dan Atid. Apapun dia tugasnya mencatat apapun yang kita lakukan, bahkan apapun yang kita ucapkan. Dari mana kita tahunya? Di ayat yang ke-18 surat ini, Qaf ini. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang kita ucapkan, yang kita perbuat kecuali dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, ketika kita dimasukkan ke alam barzakh tu, ke alam kubur tu, buku catatan awak tu, buku catatan itu namanya kitabun hafiz. Dalam ayat lain disebut dengan kitabun marqum. Buku catatan awak itu diserah terimakan kepada malaikat yang ada di alam barzakh kita itu. Malaikat Munkar dan Nakir. Nah, Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ikulah besok Bapak Ibu akan membentang buku catatan kita. Membentang buku catatan awak itu, hebatnya Bapak Ibu, buku catatan awak itu kemudian akan terbagi menjadi 4 bagian besar. Jadi masing-masing buku catatan awak itu akan terbagi otomatis menjadi 4 bagian besar. Nah, dan itu seiring dengan hancurnya tubuh kita nanti. Sesuai dengan urut hancurnya tubuh kita. Jadi tubuh awakku pun Bapak Ibu, jadi ketika awak dimasukkan ke dalam alam barzakh, alam kubur itu, Allah akan mengirim 2 makhluk ke kita masing-masing itu. Pertama cacing-cacing tanah, yang kedua malaikat Munkar dan Nakir. Cacing-cacing tanah ko nyoka masuk beko ke dalam lubang hidung awak, masuk ke mulut awak, masuk ke lubang telinga awak, masuk ke rongga mata awak, dan tempat pertama yang dituju oleh cacing tanah itu untuk dimakan, dihancurkan, bukan bagian wajah kita ini, bukan. Tapi apa yang pertama? Nyo masuk ke dalam langsung ke lambung. Jadi bagian pertama yang akan dihancurkan dari anggota tubuh kita itu Bapak Ibu kironyo maidatuna, lambung kita. Lambung dulu Bapak Ibu. Nah, malaikat Munkar dan Nakir nyo akan membentangkan buku catatan awak. Buku catatan itu dibagi jadi ampe bagian, ampe bab lah kalau tiba di tesis, disertasi kan, atau skripsi, sampai bab. Bab yang pertama itu adalah babul maidah, bab yang terkait dengan lambung. Jadi malaikat itu akan membentang bagian pertama yang terkait dengan lambung kita itu akan dibongkar oleh malaikat. Catatan-catatan kita yang terkait dengan lambung. Apa yang terkait dengan lambung? Apa yang awak masukkan ke dalam lambung awak? Ba'a carunya awak memasukkannya ke dalam lambung awak? Ba'a caru awak mengaluhan beko dari dalam lambung awak? Itu lengkap dicatat oleh malaikat pencatat dulunya dan akan dibentangkan untuk dimintai pertanggungjawaban kita di alam al-muntazar itu. Nah, itu dia.
cacing-cacing tanah mengurai lambung kita, malaikat mungkar dan nakir minta pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang terkait dengan lambung kita itu. Nah, itu dia. Ya Pak Ibu, apa yang terkait dengan lambung itu? Pertama, apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita. Semua tuntunannya sudah ada dalam Al-Quran Bapak Ibu. Ada dalam Al-Quran. Misal surat Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini. Halalan thayyiba. Tapi pastikan kata Allah, halalan thayyiba, halal dan baik. Pokoknya kalau lai halal baik, makanlah kata Allah. Silakan, bebas kok. Pastikan saja halal dan baiknya. Di ayat 168 itu. Di ayat 172 Allah pertegas lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di ayat 168 itu ya ayyuhan nas secara umum. Di ayat 172 khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik saja dari apa yang kami rizkikan kepadamu. Nah, maka batamulah bagi kita Bapak Ibu, apa yang akan kita masukkan ke dalam lambung kita itu, pesan Allah pastikan halalan thayyiba, halal dan baiknya. Pastikan aja itu dah tuh. Aman tuh mah. Nah, cuman Bapak Ibu, di sekolah kadang-kadang masalah itu muncul. Pak Ibu, yo bak kece orang tua awak, ndak batu gadang yang membuat awak terjatuhnya doh. Tapi kareke kete, batu-batu kete ikonan menyandung awak. Itu nan membuat awak terjatuhnya. Artinya apa? Alun tentu proyek puluhan ratusan juta itu yang membuat awak jatuhnya lah. Alun tentu proyek yang miliaran itu yang membuat awak jatuhnya. Bisa jadi hal-hal kecil yang membuat kita terjilapak, yang membuat kita tergerejek. Apa nan menaruh awak tu? Contoh, ibu-ibu misal, Bu, pagi-pagi ibu pergi ke pasar. Tiba di pasar, ke pasar mana kita biasanya Bu? Salai. Nah, tiba di pasar itu nampaklah orang menjual lauk karang, rancak segar. Tabayang deh awak. Iko lauk karang kau kalau dibuat gulai kepala lauk kau lama aku mah. Babalilah lauk karangnya. Bawa pulang tiba di rumah, di barasian dimasukkan ke kuali, awak buat gulai kepala lauk apa? Awak aduk-aduk gulai tadi, awak kicok. Terasa kurang lama. Bakok kurang lama. Daun ruku-ruku kurang. Baca lihatlah ke muka rumah, ndak ada tumbuh ruku-ruku doh. Di samping rumah ndak lo batanam ruku-ruku tadi. Baliriklah ke pekarangan tetangga, nampak ruku-rukunya sedang segar-segar hijau-hijau. Tapi tetangga sedang ndak di rumah. Aba aka Bu. Iko gulai sedang terjarang gua. Ayo. Batu Pak. Apa? Udah patahan saja. Ikut gulai awak sedang tajaran, awak paralu ruku-ruku adonya cuma di halaman tetangga kok sedang ndak di rumah lo. Apa akak? Lo sambil nih, udah lama gulai lo. Ambil saya dulu beko baru kecean. Oh minta ke batangnya. Aduh. Iya. Minta ke batangnya nak. Bu, minta ruku-ruku 2 tangkai yo. Yo, ambillah. Awak yang minta awak lah ni cara ambilahnya. Sudah itu terima kasih lo tuh mah gaya tuh. Makasih yo. Yo, awak yang mau kasih awak lo mayuan nan marangge ruku-ruku tetangga. Kacau. Kacau tuh. Tuh. Pak Ali itu. Aduh juga orang Bu, Pak. Awak ambil saya dulu Ustaz katanya. Beko kalau nyolah pulang sore baru awak ngecek. Ya Bu. Iyalah, awak ambil ruku-rukunya 2 tangkai awak barasian masuk ke gulai awak tadi.
Lah awak aduk-aduk gulai awak, lah masak gulai itu makan lah awak jo anak keluarga lai. Kiranya sarang lama-lama mencuci kepala lauk tadi, tak cakit dia tulang. Meninggoy. Abak akah. Abak akah. Abak status gulai nan awak masak jo ruku-ruku alun minta izin kuah. Iko gulai ko kedimakan di anak keluarga awak, Pak Ibu. Jadi darah daging mengalir dalam tubuh anak-anak awak. Coba bayangkan itu. Ya? Akinilah bara banyak ruku-ruku tetangga habis di awak. Ruku-ruku, daun kunyit, sarai, daun jeruk, daun salam, daun pandan. Oh, pucuk ubi. Nah, tuh. Yang bumbu-bumbu harian gua, acok tuh kan? Acok. Allah minta izin. Nah, itu yang bahayanya, Bapak Ibu. Kalaulah bukan karena itu, tidak akan mungkin dulu Idris sampai mengarungi sungai itu ke hulunya kan? Nyo telusuri ke hulu sungai itu, minta dihalalkan apel yang makan tuh kan? Kan dulu Bapak Ibu pernah dengar ceritanya tuh kan? Ya. Dulu ada seorang pemuda namanya Idris. Di satu riwayat disebutnya sedang duduk-duduk di pinggir sungai. Di riwayat lain disebutkannya sedang menyeberang sungai. Lewatlah buah apel anyi apel ko nyambialah de si Idris. Ari sedang ngangek garang. Apel anyi iko apel anyi ko anda apel di ladang urang ko do ha. Da apel di ladang urang do. Ko apel anyi nyambialah de Idris tadi gigi sekali giginya Bapak Ibu. Langsung tersadar Idris, astagfirullah, iko apel ndak punya ambo, aku langsung saya mau makan katanya kan. Takui Idris Bapak Ibu, yang sagigi itu menjadi darah mengalir dalam dirinya, takuinya Bapak Ibu. Padahal itu kan barang temuan tuh, barang aneh itu, subhat tuh mah, subhat itu. Dan tidak akan ada dosa di situ. Cuman Idris karena tidak bisa memastikan kehalalannya itu. Kan yang subhada itu bainal halal wal haram tuh, antara halal dengan haram. Tidak bisa memastikan. Nah, untuk memastikan kehalalannya tuh, nyo telusuri sampai ke hulu sungai. Nampaklah deknya pohon apel yang dahannya menjulai ke sungai. Nyo cali aiko bentuknya kuah. Nyo temuilah petani apel. Pak petani, ambo tadi dapat apel anyui. Bentuknya kok apel sama jo apel apa yang mampu ke sungai itu. Oh iya kok mah. Kece apa petani tadi? Tapi aku lah sompeng gua. Itulah Pak. Talongsong ambo Pak. Ambo sedang ngawi, hari sedang ngangek garang. Yo nampak apelannya itu tergiur. Ambo makan saya tadi. Cuman segigi itunya Pak. Yang sisanya kok ambil lah deh Pak belian. Ya, tapi ambo minta diikhlaskan yang segigi kok. Kece si Idris. Oh, ndak bisa doh kece Pak petani tadi. Ndak bisa doh. Aku langsung kamu lancang sekali. Aku langsung mau makan katanya kan. Iko kan lah jale bukan punya kamu. Pasti kalau apelannya pasti ada sumbernya kemak. Kata Pak petani tadi. Atu caranya oleh Pak. Iyo tolong kamu Pak. Mohonlah dihalalkanlah apel yang segigi itu. Kata si Idris kan. Jadi minta dihalalkan. Iyalah Pak. Jadilah. Ambo akan halalkan tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus karajo di ladang ambo setahun ndak digaji. Setahun Bapak Ibu ndak digaji. Kalau dia awak dia kata lo tuh. Apel segiginya. Konsekuensinya setahun ndak digaji. Idris Bapak Ibu karena ingin memastikan kehalalan makanan dari apel dan segigi tadi, nyo karajo. Nyo ambil tawaran itu. Yaudahlah Pak, ambo karajo di ladang apa? Biarlah. Dapat gaji pun dah baru. Yang penting apel yang tergigit di ambo itu apa halalkan. Yolah. Nah, bakarajo lah si Idris di ladang Pak petani tadi selama setahun. Lah cukup setahun Bapak Ibu. Ngecelah Idris lah. Pak, rasanya lah setahun ambo bakarajo di ladang apa? Tekan janji kita dulu. Apa tolong halalkan apel yang temakan di ambo setahun yang dulu deh. Apa kece Pak petani tadi Bapak Ibu? Alun lah. Alun lah itu kecil. Alun jual lah, tak cukup kilonya yang setahun bakarajo tu doh. Tak cukup doh. Jadi balik Pak, ada syarat yang kedua.